Bapak Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Kita saat ini mau memulai ibadah kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita akan bangkit berdiri karena pujian mengatakan Tuhan hadir di bait sucinya saat umatnya mencari wajahnya. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita serahkan ibadah kita pada pagi ini, biar kuasa Raja Allah yang memenuhi ibadah kami. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya, dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Datang dengan sepenuh hati kita, biar Tuhan hadir saat ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mari jemaat, kita datang dengan sepenuh hati kita. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya setiap umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan dekat dengan umatnya, Tuhan mau
yang baik Roh Kudus. Dan dia hidup, dia hadir dan baik kehidupan kita dan hadir tempat ini. Ya ralala sikera ralala. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih segala kasih, anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih atas segala kasih-Mu. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Sungguh Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau terlalu baik. Bahkan Engkau teramat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, biarlah hadirat-Mu hadir dalam ibadah kami pada saat ini. Dari awal hingga selesainya. Urapi kami setiap pelayan-Mu. Urapi puji-pujian kami. Urapi setiap jemaat-Mu. Bahkan hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar urapan dari Maha Tinggi boleh Engkau penuhi bagi hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Engkau sepenuhnya berkuasa atas hidup kami. Dan kuasa-Mu ada di dalam kami. Bila kuasa-Mu hadir saat ini. Dan kuasa-Mu melingkupi ibadah kami. Dari awal hingga selesainya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak.
Syukur pada pagi ini Dia hadir saat di ibadah kita. Dan Dialah gunung batu kita. Dialah kota benteng kita. Dia menjamin kehidupan kita. Dan Dia adalah kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian, Kau gunung batuku dan benteng dan kota benteng. Keselamatan
kasih. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia yang menjamin kehidupan kita. Bahkan dia yang membela kehidupan kita. Mungkin kita diperlakukan dengan tidak adil, tapi dialah pembela kita. Dan dia menjamin, dan kuasanya ada dalam kehidupan kita. Dia beserta dalam setiap musim kehidupan kita. Tidak pernah sekalipun dia meninggalkan kita. Kita persiapkan hati kita saat ini untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim kehidupanku. Karena bersamamu Tuhan, Engkau tidak pernah ragu. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Yesus. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, amin, amin Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yesus. Tak
besar. Anugerahmu besar. Inilah keyakinan kami Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah dalam hidup kami. Kalau kami boleh berada di minggu yang ketiga di bulan Agustus, karena anugerah-Mu masih berlaku atas hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami masih boleh berdiri, masih boleh datang beribadah. Itu karena anugerah-Mu masih berlaku atas hidup kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan, dan saat ini hati kami terbuka untuk firman-Mu. Berikan roh hikmat, roh akal budi kepada kami untuk mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, terlebih untuk hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di belakang salib-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Engkau juga menyertai mereka, pergegas langkah mereka, supaya mereka boleh beribadah bersama kami. Tuhan, Engkau tolong kami jika kami datang memuji, dan mungkin kami datang dengan pergumulan, dengan masalah. Engkau jamah kami satu persatu, biar kami fokus akan firman-Mu, sehingga kedatangan kami tidak akan pernah sia-sia, karena Engkau yang menyediakan berkat bagi kami. Urapi kami semua Tuhan, berikan roh hikmat-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hati kami saat ini terbuka untuk firman-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Shalom. Apa kabar saudara? Terima kasih, kita bersyukur pada Tuhan kalau kita masih ada. Rupanya masih 17-an ini belum selesai ya saudara. Masih banyak yang jalan-jalan atau liburan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diizinkan untuk datang beribadah. Kita gak tahu kapan Tuhan datang untuk kali yang kedua, tapi kita masih boleh setia, itu karena anugerah Tuhan. Saudara, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang rahasia untuk mengalami pemulihan hidup ya. Sebab kalau moto daripada Bapak Presiden kita, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya. Kita bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami pemulihan, baik bangsa kita, baik kehidupan kita. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan dalam bidang ekonomi, rumah tangga, kesehatan. Bagaimana untuk kita bisa mengalami pemulihan ya di dalam kehidupan kita ya, untuk kita rindu hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita rindu untuk mengalami pemulihan yang terjadi ya, bukan hanya bangsa kita, karena sudah 2 tahun lebih kita tidak bisa berleluasa dalam beribadah, sehingga pada waktu kemarin terjadi pengibaran bendera atau merayakan ulang tahun di istana, sampai 4.000 orang undangan, masih kurang katanya. Mereka bersuka cita, apalagi ada seorang anak kecil yang menyanyikan lagu Jawa. Wah, semua goyang saudara, karena mereka bersuka cita ya. Walaupun dikatakan ada peningkatan untuk COVID, tapi tidak separah dulu ya. Kita bersyukur kalau kita masih diizinkan Tuhan untuk hadir pagi ini karena kebaikan Tuhan. Kita akan belajar tentang rahasia untuk mengalami pemulihan hidup. Kita membuka 2 Tawarik 7 ayat 14 sampai dengan 16. 2 Tawarik 7 ayat 14 sampai dengan 16, saya akan membacakannya. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara, dikatakan dengan jelas ini beberapa hal penting untuk kita bisa mengalami pemulihan di dalam hidup ya. Yang pertama ayat 14 berkata dengan jelas, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri,
berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang pertama, untuk mengalami pemulihan, merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, kalau kita ingin rindu mengalami pemulihan, kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita membaca dalam contoh 2 Tawarik 33 ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Saya akan baca 2 Tawarik 33 ayat 12-13. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kalau kita melihat di sini, Manasye pada waktu diangkat sebagai raja, usianya masih terlalu muda. Usianya 12 tahun. Ya, kalau saya baca ayat pertama, Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Jadi Manasye saat itu mengajarkan bangsa Israel bukan menyembah Tuhan, tapi membuat patung-patung aksesoris, patung-patung yang lain, bahkan rumah Tuhan. Dia mendirikan patung di situ sehingga Tuhan murka, ya. Dan Tuhan berkata melalui nabinya kepada Manasye, tetapi pada saat dia merendahkan diri, dia berdoa dan memohon pengampunan daripada Tuhan, Tuhan mengembalikan kedudukannya. Dan Tuhan mengabulkan doanya dan membawanya kembali ke Yerusalem. Jadi untuk kita mengalami pemulihan, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Saya percaya saat ini semua pasti kalau buka TV dengar di mana Yosua, Baradae, ya, dan lain-lain dikatakan sendiri sedang, itu nama-nama Kristen, saudara, orang Kristen ya. Bahkan ketika digerebek rumahnya ada 900 miliar kena judi online. Apa yang sangat indah, ingat saudara, saya mendengar pidato daripada Kapolri. Dia berkata, rakyat tidak mempercaya kita lagi ketika belum dibuka. Karena waktu itu presiden bilang, jangan ada yang ditutup-tutupi, buka sejelas-jelasnya. Dia berkata kepercayaan publik kepada polisi hanya 25% apa 23%. Tetapi sesudah kita membuka siapa-siapa yang terlibat, kepercayaan rakyat sudah meningkat menjadi 75 atau 78. Saya waktu itu dengar. Dan karena itu kita harus mengawal, dia bilang, kepercayaan rakyat sebagaimana yang diinginkan pemimpin panglima tertinggi kita, yaitu Bapak Presiden. Saudara, ketika Kapolri merendahkan diri dengan mengakui keadaan institusinya, bagaimana keadaan mereka, ya, dikatakan dia merendahkan diri, gengsinya diturunkan. Seenggaknya, wah kok polisi harusnya dipercaya. Dia mengakui walaupun itu hanya beberapa gelintir oknum yang terlibat, tetapi masih banyak dia bilang polisi yang baik. Kita harus mengawal, saudara. Kalau saya pilih, kok tega karo konco karo temannya, saya lebih mengasihi institusi ini. Polisi, dia berkata, bukan saya tidak mengasihi teman. Kita harus menjaga kepercayaan rakyat kepada polisi ini, saudara. Dan saudara lihat, apakah saudara mau? Saya lihat di situ dalam pidato meneng wae wong ya. Kalau saudara mau, silahkan saudara. Kalau memang tidak mau, pasti nanti akan dicopot, saudara ya. Saudara, bagaimana untuk mengalami pemulihan? Kita harus merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui kesalahan kita. Bayangkan saudara, dia berkata judi darat, judi online podo wae dilarang, dikatakan. Jadi kita akan tindak, baik narkoba juga jangan sekali-kali coba, ya.
mungkin merampas lalu dipakai lagi di dolmene ya, menjadi pengedar, penjual. Tidak boleh ya. Kepercayaan rakyat kita harus junjung tinggi. Merendahkan diri. Kapolri merendahkan diri sebagai pimpinan daripada polisi. Dia merendahkan diri, mengakui keberadaannya. Tidak bahwa di tempatnya dia, di instansinya dia ada orang-orang yang tidak baik. Tetapi dia mengakui dan meminta maaf. Lalu pemulihan, kepercayaan rakyat mulai naik. Dan dia berkata kita harus menjaga kepercayaan rakyat. Ya, mungkin saudara kalau kita melihat sekarang memang mereka lebih kaya-kaya dari presiden ya. Polisi-polisi banyak lebih kaya ya saudara. Tapi kita melihat sekarang dia berkata tidak semuanya jelek. Masih banyak orang-orang yang baik di instansi polisi. Jadi kita juga harus memperhatikan mereka. Saudara, jadi Raja Manase dia merendahkan diri ketika dia sombong. Dia tidak mendengar apa yang dinasihati oleh hamba Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat. Sehingga Tuhan izinkan dia ditawan. Tetapi ketika dia merendahkan diri, mengakui, dia berbalik kepada Allah, Tuhan kembali. Kalau kita lihat dia berdoa dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Ya, dia mengakui lalu dihancurkan patung-patungnya, ya dia buang. Saudara, ketika kalau kita ingin mengalami pemulihan, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Gak gampang, ngomong gampang. Tapi untuk merendahkan diri itu orang gampang ya saudara ya. Tetapi kalau kita ingin mengalami pemulihan, kita harus belajar merendahkan diri. Allah memulihkan Manase setelah ia merendahkan diri di hadapan Allah. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kita harus merendahkan diri. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, maka Ia akan meninggikan kamu. Kalau kita rindu mengalami pemulihan, kok doa-doa sakitku orang mari-mari. Introspeksi diri, lalu rendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan. Lalu mungkin saudara berkata, aduh ekonomiku, usahaku kene. Rendahkan diri. Kalau saudara rindu mengalami pemulihan di dalam bidang ekonomi saudara, kita belajar merendahkan diri, mengakui segala kekurangan kita, ketidakjujuran kita selama ini di hadapan Tuhan. Kita rendahkan diri, akui di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan akan meninggikan kita. Seringkali masalah itu datang bukan dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Yang paling sulit mengalahkan daging kita sendiri. Bukan orang luar, tapi diri kita sendiri. Ya saudara, Tuhan mengajar kepada kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Itu yang pertama. Jadi untuk kita mengalami pemulihan hidup, pertama kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kedua, berdoa dan mencari Tuhan. Kita harus berdoa dan mencari Tuhan. Yunus 2 ayat 1 sampai 2 dan ayat 7. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Nya yang kudus. Dalam kesesakan Yunus berdoa dan mencari Tuhan. Lalu Tuhan mengirimkan ikan besar, gak disebut ikan hiu, gak disebut ikan apa, ikan yang besar memuntahkan dia di kota Ninive. Kenapa Yunus masuk perut ikan? Ya, karena dia memberontak kepada Tuhan. Tuhan suruh dia pergi ke Ninive untuk menceritakan atau
memberitakan menjadi saksi Tuhan supaya kota Ninive bertobat, tetapi dia melarikan diri ke Tarsis, sehingga terjadi di gelombang laut yang besar. Di dalam laut kapalnya dia tumpangi itu terus ya bergelora, sehingga mereka berkata barang-barang mesti keluarkan, tetapi terus ya sampai dia berkata siapa yang bersalah, diadakan undi, lalu keluarlah nama Yunus, padahal Yunus sedang berada di paling bawah tidur ya. Lalu dia berkata ini adalah salahku, lemparkanlah aku ya. Dilemparkanlah Yunus lalu dimakan oleh perut ikan. Tetapi di dalam perut ikan itu Yunus teringat dan dia merendahkan, berdoa dan mencari Tuhan. Lalu Tuhan mungkin membuat ikan itu sakit perut dia, perutnya diketik-ketik, dia keluar mendarat di kota Ninive, lalu dia memuntahkan Yunus. Dan Yunus harus melakukan tugasnya, memberitakan kepada raja kota Ninive itu. Saudara, kalau kita melihat seringkali masalah itu datang bukan dari orang luar, dari diri kita sendiri. Kita Tuhan bilang, taatilah apa yang kuperintahkan kepadamu. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, maka berkat Tuhan janjikan mengikuti kita. Tapi seringkali kita nggak mau melakukannya. Seringkali kita berbantah-bantah dengan Tuhan. Dan pada saat kita menghadapi sesuatu, Tuhan nangis-nangis ya. Kita minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Padahal dari diri kita sendiri yang salah, bukan dari Tuhan. Saudara, begitu juga Yunus. Ketika Yunus dimuntahkan, dia kembali berbicara ya, suruh bertobat bangsa Ninive. Kalau tidak bertobat, bangsa ini akan ditungging balikan, akan dimusnahkan oleh Tuhan. Ya saudara, di sini kita belajar berdoa, mencari Tuhan. Dalam kesesakan Yunus berdoa dan mencari Tuhan. Tuhan mendengar. Walaupun Yunus, orang kalau di perut ikan itu mestinya wis mati ya, tapi enggak, ini dia berdoa dan dia hanya ikan menjadi kendaraannya. Apakah saudara mau masuk ke perut ikan dulu untuk mengalami pemulihan? Jangan sampai ya, mengalami pergumulan dulu baru kita mau balik lagi kepada Tuhan. Seringkali pada saat kita mengalami pergumulan, kita nangis-nangis, Tuhan tolong aku. Pada saat saudara diberkati, semuanya tenang, kita gak mau jadi pelaku firman Tuhan. Tetapi ketika kita dalam keadaan semuanya kacau, baru kita mencari Tuhan ya. Tuhan, untungnya Tuhan kita Tuhan yang maha pemurah, maha pengampun. Ya dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 14 dan 13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segenap bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tuhan mau memulihkan kita, asal kita mau datang, berdoa dan mencari Tuhan. Ya, untuk mengalami pemulihan, yang pertama kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, berdoa dan mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia masih memberikan kita untuk menemukan dia. Ya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Rindukah kita mengalami pemulihan? Saya rindu loh Bu Tommy, saya sudah berdoa, tapi perintah firman Tuhan tidak pernah mau didengar. Karena PDW ya enggak. Tapi kita nuntut, Tuhan harus sembuhkan saya, Tuhan harus tolong saya, Tuhan harus berkati saya. Tuhan berkata, memangnya kamu sendiri tidak pernah mau taat melakukan apa yang kuperintahkan, yang kuajarkan kepadamu. Seringkali kita berbuat semaunya kita, tetapi pada saat ini percuma doa-doa sampai sekarang kok nggak didengar. Tidak saudara, kalau kita mau mencari wajah Tuhan, berarti kita merendahkan
diri kita di hadapan Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi untuk mengalami pemulihan hidup, yang pertama kita merendahkan diri di hadapan Allah, kedua berdoa dan mencari Tuhan. Yang ketiga berkata, berbalik dari jalan yang salah. Kita harus berbalik dari jalan kita yang salah. Yunus, kalau kita baca dalam Yunus 3 ayat 5-10, ayat yang tidak asing, ya, yang saya akan membacakannya dalam Yunus 3 ayat 5. Saya mulai baca. Orang Ninive percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Ninive, turunlah ia dari singa sananya, ditangkalkannya jubah, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesannya, orang memaklumkan dan mengatakannya di Ninive demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak terselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal setelah berpaling dari mukanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Padahal hanya baru direncanakan. Ketika didengarkan Yunus datang kepada raja kota Ninive, mereka berbalik dan bertobat, lalu Tuhan membatalkan rancangan jahatnya. Tuhan tidak jadi. Itu mungkin yang disebabkan Yunus tidak mau pergi ke Ninive, karena dia tahu Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pemurah. Kalau pada saat kota Ninive terkenal kota yang jahat, ya, orang-orangnya dursila, tapi pada saat dia mendengar firman Tuhan, mereka berbalik, mereka bertobat. Mungkin Tuhan tahu gitu, aku kan gak usah disuruh ke sana. Toh ternyata Tuhan tidak jadi menghukum mereka kalau omongan saya. Tetapi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus, mereka merendahkan diri, berpakaian kabung. Raja juga menanggalkan pakaian kerajaannya, berkain kabung, pakai abu di kepalanya, merendahkan diri serendah-rendahnya, sehingga Tuhan, bahkan binatang-binatang pun tidak suruh puasa. Jadi Tuhan membatalkan hukumannya. Yunus jadi marah, ya. Yunus marah minta mati. Tuhan berkata, lalu ditumbuhkanlah pohon jara menyaungi dia pada saat dia kepanas terik di padang gurun. Lalu gak lama kemudian mati. Dia marah lagi kepada Tuhan. Tuhan bilang, hanya pohon jarak yang sehari saja kamu tidak menghidupkannya mati, lah kamu marah-marah. Apalagi bangsa kota Ninive, aku mengasihinya. Saudara, seringkali kita seperti Yunus, ya. Tapi Tuhan mengatakannya di sini, orang Ninive berbalik pada Tuhan dan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Rindu ke saudara dipulihkan keadaan saudara? Mungkin saat ini, oh ya benar Bu Tommy, ekonomi saya susah. Saudara, saat ini semua sulit. Tidak semuanya, saudara. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan Tuhan akan memberkati kita. Itu pasti dialami oleh orang-orang yang rindu mengalami pemulihan Tuhan terjadi. Mungkin sakit, doakan gak mari-mari, kita introspeksi diri. Ya, kita minta pemulihan dari Tuhan. Mungkin saudara di bidang ekonomi, rumah tangganya mengalami mungkin masalah. Saudara, percaya kalau kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, berdoa, meminta kepada Tuhan, maka rumah tangga kita akan dipulihkan. Jaminan Tuhan di dalam ayat 14 tadi dikatakan, apa jaminannya? Ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jaminannya ayat 14, ia mendengar doamu dan ia memulihkanmu. Jadi kita bukan hanya
mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, tapi Tuhan tidak memberikan jaminan, tidak. Tuhan juga memberikan jaminan-jaminannya. Ia mendengar doamu. Apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi permohonanmu, Tuhan akan kabulkan dan Ia memulihkan keadaanmu. Kalau Raja Manase, Raja Ninive, kota Ninive, Tuhan dengar, pasti Tuhan juga akan mendengar doa-doa saudara. Kalau kita merendahkan diri, mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalannya. Yang kedua ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Allah akan memperhatikan kita. Telinganya, matanya ditujukan atas rumah tangga kita, atas keluarga kita, dan pemulihan terjadi kalau kita mau melakukan 3 hal ini. Yang ketiga ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Allah tidak akan meninggalkan kita. Kalau matanya, hatinya ada kepada kita, apa saudara yang jadi masalahmu? Ekonomi, bagi Tuhan, wah anakku yang kukasihi, aku akan berkati engkau. Sakit, kita berteriak atau berseru kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tuhan sanggup, saudara, melakukan segala hal di dalam kehidupan kita. Pemulihan itu terjadi asal kita mau melakukan 3 hal ini. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu mempunyai harapan bahwa akhirnya pasti meraih pemulihan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan selalu mempunyai harapan bahwa akhirnya pasti meraih pemulihan hidup. Asal kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup. Seperti rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Berdoa dan mencari Tuhan, berbalik dari segala jalan yang salah. Maka kita akan menikmati janji-janjinya tergenapi di dalam kehidupan kita. Yaitu pemulihan hidup, baik sakit disembuhkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga yang hancur kembali dipulihkan. Anak-anak yang mungkin sudah mulai memberontak kepada orang tua, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Asal kita mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Seringkali kita hanya mau berkatnya, tapi perintahnya nggak pernah mau didengar. Ya, kalau nggak diberkati, udah usah gereja-gerejanan. Padahal Tuhan nggak memberkati kita, Tuhan tidak mendengar doa kita karena diri kita. Tuhan itu selalu menggenapi, Dia tidak pernah. Ya, kadang-kadang saya berpikir, saudara, kalau dulu pada saat almarhum suami saya dipanggil pulang, kalau saya masih hidup, waktu saya berkata pada suami saya, nggak bisa bayangkan kalau kamu dipanggil duluan, bagaimana kehidupan saya. Ya, saya tidak membayangkan, bayangkan aja ngeri, saudara. Tetapi ternyata Tuhan benar, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dikala Allah izinkan, pasti Allah memberi kemampuan kepada kita untuk menanggung semuanya. Dulu saya berpikir, aduh apa saya sanggup, ya. Seringkali, saudara, tetapi ternyata saya masih boleh ada sampai saat ini. Ya, memang banyak berdoa, banyak menyerahkan diri di bawah kaki Tuhan. Saya masih bisa melayani, ya. Saya mesti bentar lagi mengurus pernikahan anak saya. Kadang-kadang saya berpikir, aduh Pi, kalau kamu ada, saya bisa bicara, ya. Kenapa? Karena keluarga saya kan jauh, yang dari Manado, ada juga yang di Jakarta, di Karawang. Tapi saya percaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang menjadi membantu. Jadi saya percaya segala sesuatu Tuhan itu turut campur, ya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dulu pernah saya berkata kepada dia, kalau kamu dipanggil pulang oleh Tuhan, tunggu dulu anakmu nikah. Aku kan bilang begitu, lo belum punya calon, kok wis nikah. Tapi kita nggak tahu, ya, rencana Tuhan. Saudara, kita nggak mengerti. Tapi kalau saya boleh ada sampai saat ini, itu kena anugerah Tuhan, kena kebaikan Tuhan. Ya, saya sendiri kadang-kadang berpikir, aduh Tuhan engkau luar biasa, betul-betul luar biasa. Mungkin rencana Tuhan, saya berpikir kalau memang saya yang dipanggil pulang, mungkin anak saya masih tidak mau terlibat pelayanan,
Ya, dia masih belum mau terlibat pelayanan karena dia pikir papinya sudah bisa tackle semuanya. Tetapi begitu ayahnya tidak ada, dia lihat saya, Mami mau pulang ke Karawang. Ya, waktu itu saya berkata kepada dia, saya nggak tahu, mesti melanjutkan. Ya, Mami udah berdoa. Saya diam, saudara ya. Dan kalau memang Mami mau melayani, saya juga mau bantu. Saudara, nggak gampang. Dia seringkali kenapa orang-orang berkata dia nggak mau terlibat. Sebab saya ingat dulu dia kalau kecil sekolah minggu dia selalu istilahnya tampil karena anak pendeta ditampilkan oleh guru sekolah minggu, wah anaknya pendeta suruh maju ya. Tahu-tahu dia datang cepat, dia ketemu dengan seorang anak yang setia sekolah minggu, ngobrol sama dia. Saudara, dia berkata, kamu enak ya Fit, kenapa? Kamu selalu ditampilkan oleh guru-guru sekolah minggu. Padahal aku udah setia loh, aku gak pernah bolos, tapi aku kok gak pernah dienggo katanya. Lah semenjak itu dia berkata, Mami, orang-orang sudah ngerti aku anak pendeta. Walaupun aku gak tampil, mereka sudah tahu aku anak pendeta. Kasih kesempatan orang lain, itu sifat anak saya saudara. Kasih kesempatan orang lain, mereka juga ingin tampil Mami. Nah saudara, semenjak itu dia gak mau. Sebetulnya sekolah pun seharusnya dia bisa ranking 1, ranking 2, ranking 3 ya, dia bisa. Gurunya bilang dia selalu ambil ranking 4 sampai ranking 5. Kenapa saya tanya? Gurunya bilang kamu tuh bisa. Kalau ranking 1 sampai 3 dipanggil ke depan Mami, dijadiin sorotan, ditepukin tangan ya namanya. Aku nggak mau. Sebetulnya dia tidak ngerti, tidak suka tampil seperti saya. Tapi semenjak ayahnya nggak ada, dia mulai terlibat. Dia saudara baik jadi singer. Saya kata, kamu jadi tidak Mami, ikutin prosedur. Ya kalau memang harus jadi singer dulu, terima tamu dulu. Dia terima tamu di kaum muda, singer, nggak mau langsung. Dan sekarang dia lagi kuliah, ya saudara teologi. Ya, saya bersyukur, saudara, bukan hal gampang. Dia nggak mau mempergunakan sampai papi bilang, Pit, kalau kamu terlibat pelayanan nanti tiap bulan papi gaji. Papi pelayanan kok digaji, saudara. Anak itu memang benar luar biasa. Saya bersyukur dan sekarang saya berkata, ya kalau memang sudah ya, saya bersyukur dia sudah terlibat pelayanan di youth ya, menyampaikan firman Tuhan. Memang banyak hal dia harus menyiapkan segala sesuatu, saya tidak bantu. Dia belajar, saudara, dan saya percaya kalau Tuhan yang sudah memanggil dia, ya bukan saya cuma berkata kalau bukan panggilan Tuhan, jangan. Karena gereja bukan warisan Iyameh, aku ngerti. Kalau Tuhan yang menetapkan kamu, tanggung jawab kamu dengan Tuhan. Pilih istri, saya bilang pilih yang bisa menopang. Bagaimana dengan calon istri kamu, orang luar, saya berkata, dia dukung dan bahkan dia memikirkan ini harus begini, bagus ada online dengan pelayanan begini, bahkan lebih dikenal. Dan dia juga mendukung. Dosara saya pikir, aduh kok golek itu angel-angel Pit, wong dalam aja orang usah wong luar. Tapi kalau memang Tuhan yang jodohkan mas piye? Lah kan saya bilang rusukan akeh ya, mungkin sini singkir-singkir ya. Tapi memang kalau udah Tuhan kasih ya mau apa? Ya saya bilang ya udah terserah, dan saya bersyukur kalau memang itu kena itu saudara, dengan rencana pernikahannya yang semakin dekat, karena harus nggak gampang untuk nikah dengan orang luar, visa, untuk hal-hal yang lain, karena sangat membutuhkan dukungan doa. Dan saya percaya apa yang Tuhan buat itu baik. Jadi untuk kita mengalami pemulihan hidup, yang pertama kita harus merendahkan diri dan di hadapan Tuhan, berdoa dan mencari Tuhan. Lalu dikatakan berbalik dari jalan yang salah. Jangan kita mau kembali melakukan hal-hal yang salah. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, sebagaimana wanita yang pernah saya saksikan kemarin, bahwa ada seorang anak gampang sekali diiming-imingi dengan gaji besar, ternyata dia hanya dijadikan PSK. Ya, ditawarkan kamu mau nggak kerja jadi sekretaris, jadi bagian penerima tamu, ya dikatakan bukan dijual. Ternyata ketika dia mau kerja di sana, dibawa ke Batam, di sana dia dijadikan PSK, pelayanin laki-laki, dan dia mau mabur enggak bisa karena dijaga begitu banyak orang. Akhirnya ada seorang langganannya yang membeli dia, tetapi laki-laki itu bukanlah orang yang baik, sering mukuli, dia berkata, sampai akhirnya dia kabur ya, karena dia menikah, dia terima, yang penting dia keluar dari tempat itu. Lalu dia menikah dengan laki-laki itu, dikurung tapi dia bisa
kabur dari jendela, dan pada saat itu dia di tengah jalan. Dia sedang tahu ketemu dengan seorang wanita yang mau pergi doa pagi. Dan di situ dia mendengar firman Tuhan. Dia berkata, saya baru mendengar bahwa hanya Nabi Isa yang mengatakan ketika ada seorang PSK yang tertangkap, ya, dibawa kepada Yesus. Dia berkata, guru, perempuan ini kedapatan sedang berlacur. Apa yang harus kami perbuat? Secara hukum mereka dilempar sampai mati. Laki-lakinya nggak ada dibawa, nggak mungkin perempuan aja yang dibawa kok perempuan. Tapi Tuhan melukis di pasir. Lalu ditanya lagi, Tuhan berkata, siapa yang tidak berdosa? Dialah yang pertama kali melempari wanita ini. Semua orang berdosa, nggak ada orang yang nggak berdosa. Satu persatu meninggalkan tempat itu. Dan akhirnya hanya tinggal Yesus dan perempuan itu. Lalu Yesus menengadah. Dia berkata, kemana yang lain? Mereka sudah pergi. Aku juga tidak akan menghukum kamu. Bertobatlah dan jangan kembali berbuat seperti itu. Pergilah. Dan dia berkata, di situ tidak pernah selama ini aku mendengar ajaran seorang PSK diampuni dosanya sampah masyarakat, tetapi kok orang Kristen mengajarkan bahwa mereka pun diampuni kalau mereka mau datang dan berbalik meninggalkan dosa mereka. Dan di situ saudara, dia tinggal di gereja beberapa saat walaupun dia sering kali jatuh bangun, ya, karena untuk kehidupan, sampai akhirnya dia melahirkan seorang anak haram. Dan akhirnya dia bertobat sungguh-sungguh, dan dia berkata, Tuhan pakai dia, ya. Tuhan pakai dia untuk memenangkan banyak-banyak PSK. Di grupnya dia, di tempat-tempat dia merasa terbuang, merasa najis, merasa tidak layak. Dia berkata, ada satu orang yang mengasihi dan mau mengampuni engkau kalau kamu mau berbalik kepada dan percaya kepada Yesus. Dialah Yesus, Nabi Isa, yang bisa mengampuni dan mengampuni dosa kita. Yesus datang tidak mencari orang yang benar, tapi dia datang mencari orang yang berdosa. Rindukah kita mengalami pemulihan? Kalau kita rindu, kita berkata, Tuhan, aku rindu mengalami pemulihan. Karena itu kita rindu dan kita berkata, aku mau Tuhan disembuhkan. Aku mau Tuhan mengalami pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita rindu mengalami pemulihan di bidang ekonomi, di bidang rumah tangga, dimanapun, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Maka kita akan melihat pemulihan terjadi asal kita melakukan ketiga hal ini. Amin. Saya undang pemain musik. Kita menyanyikan lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Mari berdiri bersama saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Waktu Tuhan pasti. Seperkaya semua untuk
dan singer melakukan dengan lembut. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan. Karena sudah sekian lama saudara berdoa untuk sakit penyakitmu, tapi pemulihan itu atau kesembuhan itu belum menjadi bagianmu. Dia sanggup melakukan itu, asal kita mau merendahkan diri, berdoa dan berbalik mencari hadirat Tuhan dan berbalik dari jalan kita yang salah. Maka pemulihan hidup kita dapati. Kalau mungkin rumah tangga saudara, ekonomi saudara, atau usaha saudara sedang mengalami sesuatu, Dia ada di sini. Dia mau menolong saya dan saudara. Kalau kita mau merendahkan diri, mencari Tuhan, dan berbalik dari jalan kita, maka kita akan melihat pemulihan itu bagian kita. Karena Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Kalau Dia sanggup menolong Manase, Dia sanggup menolong Raja Niniwe, Dia sanggup menolong saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita. Walaupun mungkin kita sedang menantikan saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami rindu pemulihan terjadi bagi kami, bagi bangsa kami Tuhan. Waktu Tuhan pasti. Saya mohon Saudara Eliaman maju ke muka untuk berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau Tuhan yang memulihkan kehidupan kami ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada-Mu, ketika kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, ketika kami berdoa dan mencari wajah-Mu, dan ketika kami berbalik dari jalan kami yang salah. Engkau Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, dan Engkau sendiri yang berkata bahwa marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kami percaya itu yang kami terima ketika kami menuruti kehendak-Mu. Itulah yang kami terima ketika kami mau taat dan tunduk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar dan terima tidak hanya sekedar kami dengar, tetapi biarlah kami tanamkan firman itu dalam hati kami. Kami pelihara firman itu, bahkan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa apapun persoalan pergumulan kami, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kami. Tuhan sanggup menolong kehidupan kami. Yang tidak mungkin bagi Engkau Tuhan, semuanya mungkin Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Apapun yang terjadi, apapun yang mereka alami, yang mereka rasakan, kami percaya Engkau selalu hadir dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak membiarkan dan meninggalkan umat-umat-Mu. Kami berdoa secara khususnya untuk Ibu Gembala yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan. Engkau terus rapi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kesehatan. Engkau terus memakai
Ibu Gembala menjadi alat-Mu Tuhan di dalam mewartakan kebenaran firman-Mu. Secara khususnya untuk saudara Alfred juga, Engkau terus memberkati masa mudanya, Engkau memberkati perkuliahannya, rencana pernikahannya Tuhan memberkati. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan Engkau memberikan kesehatan selalu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Ini doa kami, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya kita yang hadir siang hari ini pasti sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara merasa diberkati saat ini? Amin. Luar biasa, kita berikan kemuliaan untuk Allah kita yang sudah menyatakan isi hatinya melalui Ibu Gembala. Dan atas nama jemaat saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Gembala, Ibu Teni Lomboan. Doa kerinduan kami kiranya Tuhan memberkati kehidupan Ibu Tommy juga beserta dengan Alfred di dalam segala perkara hidupnya, di dalam segala pergumulannya, di dalam segala pelayanan yang direncanakan. Juga Tuhan akan menolong, memberkati, campur tangan dalam rencana Alfred ke depan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya akan menyampaikan untuk beberapa aktivitas gereja kita selama sepekan. Dimulai nanti sore masih ada ibadah di Pekunden Dalam jam 5 sore. Kemudian hari Senin ada kebaktian WBI Enike di tempat ini jam 5:30 sore. Saya menghimbau atas nama WBI Enike, kaum wanita semua, bukan hanya ibu-ibu tapi kaum wanita yang ada di tempat ini saat ini dihimbau, diharap bisa hadir pada ibadah WBI Enike hari Senin jam 5:30 sore di tempat ini. Kemudian hari Selasa tanggal 23 Agustus ada ibadah kaum pria jam 7 malam di Pekunden Dalam dengan tema diskusi Jalan Tuhan adalah sempurna. Pada hari yang sama, Selasa 23 Agustus, ada acara youth yang tentunya gak kalah menarik dengan judul Van Minton Nehemia Sweat. Kaum muda Nehemia mengajak kita untuk berkeringat melalui olahraga badminton ya. Jadi ini adalah acara badminton bersama youth jam 6 sore sampai jam 8 malam. Bertempat di Kana Sport Center, Jalan Gedong Songoraya nomor 12 Manyaran. Dan acara badminton bersama ini tentunya terbuka untuk umum jemaat kita semua. Siapa saja boleh ikut, tapi terkhusus untuk kaum muda Nehemia kira-kira agak diwajibkan untuk bisa ikut, begitu ya. Itu yang titipan pengumuman yang saya terima. Kemudian hari Jumat ada kebaktian WBI Hana jam 5 sore bertempat di Pekunden. Dan hari Sabtu ibadah youth ditiadakan dan akan diadakan kembali pada awal September. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti barangkali ada kekurangan, mohon dengan hormat Ibu Gembala berkenan untuk menyempurnakan dan menambahinya. Saudaraku, kita saat ini diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Saya mohon untuk para pelayan kolektan mempersiapkan diri dan bersama-sama kita akan menaikkan doa syukur kita. Selamat siang Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Kembali kami datang kepadamu, kami menaikkan syukur kami Tuhan sebab kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Engkau sudah pimpin kami untuk kami menyembah, memuji, beribadah kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang Engkau sudah berikan, nyatakan kepada kami melalui Ibu Gembala. Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu. Untuk kami berdoa dan mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang penuh dengan belas kasihan.
akan memulihkan kehidupan kami dan menjadikan kehidupan kami hari demi hari lebih baik di dalam Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Teni yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan isi hati Tuhan buat kami. Tuhan, kerinduan kami, biarlah Engkau memberkati beliau Tuhan. Berkat terbaik-Mu Engkau curahkan atas beliau di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan keluarga, juga untuk Alfred, untuk kuliahnya dan untuk masa depannya. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberkati jemaat yang ada pada siang hari ini. Tuhan, kami akan memberikan persembahan, biar Engkau sendiri yang akan kuduskan, sucikan, dan biarlah persembahan kami boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan kita iringi dengan pujian Berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, saatnya bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Nanti doa penutup, doa berkat oleh Ibu Gembala. Dan sebagai ucap syukur kita di hadapan Allah, kita akan nyatakan di hadapan Tuhan, aku selalu bersyukur kepadamu Yesusku, sebab Engkau baik dalam segala perkara hidupku. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk kami hanya memandang kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Aku selalu bersyukur kepadamu Yesusku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu. Dengan kasih setia-Mu sangat besar kepadaku, Yesusku, Tuhan dan Rajaku. Aku selalu bersyukur kepadamu Yesusku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu. Sebab kasih setia
Saudara, minggu depan ibadah dilayani oleh tamu Bapak Pendeta Roy ya. Kita berdoa supaya Tuhan tolong. Mungkin karena minggu ini Agustusan banyak keluar masuk, jadi minggu terakhir akan dilayani oleh tamu. Dan kita juga minggu kedua September kita akan ada rapat pertemuan untuk panitia Natal. Tidak terasa lagi tinggal 3 bulan ya kita mengadakan Natal. Nanti kita akan bicarakan mau Natal di sini atau bagaimana ya. Saya percaya panitia masih yang dulu, saudara, berlaku 2 tahun sekali. Jadi tolong sediakan waktu saudara bahwa minggu kedua September kita akan mengadakan pertemuan panitia Natal ya. Kita terus berdoa untuk mereka yang akan masuk dalam pernikahan, juga berdoa untuk mereka yang masih sakit, juga yang akan mengadakan perjalanan supaya Tuhan menyertai mereka. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Tuhan berkati semua yang terlibat pelayanan, baik WL, singer, musik, pembaca warta, kolektan, penerima tamu, apapun yang kami lakukan bagi Engkau, Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda. Pakai mereka dengan lebih heran lagi. Engkau melihat anak-anak-Mu yang lain yang saat ini tidak hadir bersama kami. Di mana mereka Tuhan? Jika mereka mulai malas, Engkau sendiri menjamah hati mereka. Jika mereka sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Jika mereka sedang mengalami pergumulan, berikan kemenangan kepada mereka. Lawatan-Mu atas mereka Tuhan, berikan kami gairah, kesukaan untuk duduk diam di dalam rumah-Mu. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan kami boleh mendapat sukacita, pertolongan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk rencana-rencana pernikahan Novita dan calonnya, Hita dan calonnya, juga Ipung dengan calonnya. Kami juga menyerahkan Afid dengan rencana calonnya ke dalam tangan-Mu. Rencana-rencana mereka kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau menolong segala urusannya, baik surat-suratnya, dana biaya yang kami butuhkan Tuhan. Engkau mencukupkan terlebih kesehatan, kekuatan, sehingga segalanya boleh berjalan dengan baik. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang belum memiliki pasangan hidup. Engkau menyediakan yang terbaik bagi mereka Tuhan, karena kami tahu pernikahan bukan hanya suka satu dengan yang lain, tapi menggenapi firman-Mu. Engkau memberikan jodoh atau pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga mereka tidak menukarkan iman mereka Tuhan karena pasangan hidup mereka, tetapi lebih setia kepada-Mu. Terus Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang merindukan kandungan mereka Tuhan, memiliki keturunan Tuhan. Biar keturunan ilahi Engkau jamah kandungan mereka, bukakan Tuhan, sehingga mereka memiliki keturunan seperti yang Engkau kehendaki Tuhan, dan mereka boleh bersuka cita di dalam menantikannya, bahwa di dalam Engkau tidak ada hal yang mustahil. Engkau sanggup melakukan itu di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang merindukan keturunan-keturunan ilahi. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin sekolah di luar kota Tuhan, mendapat kuliah di luar kota. Engkau juga menyertai mereka dimanapun mereka berada. Malaikat-Mu menyertai hidup mereka dimanapun mereka berada. Orang tuanya berikan damai sejahtera di dalam melepaskan anak-anak mereka, karena mereka sedang mencari ilmu Tuhan untuk masa depan mereka. Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberkati orang tua mereka. Kami berdoa juga untuk Ibu Iwan yang dengan rencana akan pergi ke luar negeri. Engkau menyertai perjalanan bolak-balik dengan setia, dengan sehat Tuhan. Dia boleh dalam penyertaan Tuhan, segala sesuatu yang dimudahkan. Engkau campur tangan sehingga dia boleh mengadakan perjalanan dengan baik Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu tinggal bersama suaminya. Engkau tolong semuanya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-penyertaan yang Engkau berikan. Persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu, baik persembahan syukur, persembahan tantangan, persepuluhan yang kami bawa bagi-Mu. Engkau juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu yang masih sakit. Kami membawa Ibu Ripkah yang baru menjalani operasi, Engkau pemulihan terjadi. Engkau jamah bekas operasinya, berikan kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang anaknya Pak Markus yang mengalami kecelakaan, biar pemulihan-Mu terjadi. Juga kami menyerahkan Tuhan adik kami Andini yang mungkin kemarin mengalami kecelakaan. Engkau juga menjamah, memberikan pertolongan, biar jamahan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa berikan jalan keluar, yang sedang mengalami pergumulan berikan kemenangan. Kami terus berdoa untuk Ibu Kanti, Ibu Evi Kamin, Ibu Handoko Tuhan, dan anak-anak-Mu yang membutuhkan, Ibu Kastama, Ibu Maculan Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu, berikan kesembuhan yang sempurna kepada mereka, untuk mereka bisa Tuhan memuji Engkau dengan bebas. Kami juga menyerahkan Bapak Budiono Hadi Pranoto, sempurnakan kesembuhan yang Engkau berikan, karena kami tahu
Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Tidak ada yang sukar bagi Engkau untuk memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Kami bersyukur, kami rindu pemulihan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kalau negara kami saat ini boleh merdeka yang ke-77 tahun. Dan kami percaya pemulihan bidang ekonomi di segala sektor Engkau akan kerjakan. Dan kami boleh melihat walaupun mungkin negara-negara lain mengalami kebangkrutan, tapi kami bersyukur di negara kami mengalami pertumbuhan Tuhan. Dan kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah para menteri, tapi karena Engkau campur tangan. Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan Bapak Jokowi dan wakilnya, para menteri kabinet yang di dalamnya. Engkau menolong institusi-institusi yang ada di dalam ABRI, baik angkatan bersenjata, angkatan udara, angkatan laut, kepolisian. Engkau berikan mereka takut akan Tuhan, sehingga di dalam melakukan tugas-tugas mereka, mereka menjunjung tinggi nama-Mu, dan mereka takut melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Dan sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu. Karena itu angkat kedua tangan saudara. Diberkatilah oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu, kemanapun engkau pergi berkat Tuhan menyertai engkau, dengan panjang umur engkau menikmatinya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.